menjaga wudhu tadi Ustaz. Ya, Sebelum tidur ini kan, ya. Bagi yang memiliki pasangan biasanya rentan kehilangan wudhu sebelum terlelap. Ya. Karena menyentuh pasangannya. Apa kita pindah mazhab dulu atau bagaimana? Jangan pindah mazhab. Disitulah tantangannya. Kadang-kadang perkara yang nilainya besar, itu kadang-kadang juga usahanya harus besar. Kebanyakan dalam agama begitu. Usahanya juga harus besar. Meskipun nanti dalam nanti kan dibahas perkara membatalkan wudhu. Dalam adab kita, itu kan batal wudhu. Kalau pegang wudhu lagi enggak apa-apa, di situ mujahadahnya. Jadi kalau Al-Maghfur wal Marhum Syekh Al-Ziyar Abdillah katakan sebenarnya yang dinilai manusia itu usahanya, bukan ibadahnya. Usahanya. Karena kalau ibadahnya malaikat dengan ibadahnya jauh, manusia jauh. Tapi usahanya, maka orang yang wudhu dengan sempurna, berangkat ke masjid, itu pakai ngantuk, ya kan, bangun. Apalagi kalau musim dingin kita belum seberapa. Kalau dingin yang musim dingin ke sana itu Masya Allah luar biasa. Kita saja di sini hujan gerimis sedikit sudah malas kemana-mana. Apalagi subuh-subuh. Itu beliau katakan, ini ibadah seperti ini, meskipun 5 menit, insya Allah lebih baik daripada ibadahnya malaikat yang di atas sana, yang meskipun 1000 tahun. Ini tidak ada hadisnya, cuman hanya saja fadilah. Karena usahanya manusia itu luar biasa. Belum lagi dia sholat duhur, tengah-tengah asik kerja, atau tengah-tengah kumpul sama ini. Panas-panas, azan lagi berangkat. Asar juga begitu. Maghrib, isya, tengah-tengah enak-enaknya tidur suruh bangun. Jadi usahanya itu. Adapun mazhab lain memang mengatakan tidak batal, tapi mazhab kita Syafi'i batal. Dan sebagian ulama mengatakan yang kuat yang mazhab Syafi'i. Tapi bukan mau menyalahkan mazhab yang lain. Wallahu alam. Karena menurut mazhab Syafi'i istri itu bukan mahram. Karena definisinya mahram itu apa? Orang yang haram untuk dinikahi. Nah, istri halal tidak? Halal. Untuk dinikahi, makanya tidak mahram. Yang membuat istri itu halal disentuh, akad nikah. Tanpa akad nikah masih haram disentuh. Berarti bukan mahram. Wallahu alam. Tapi masih banyak pertimbangan-pertimbangan. Intinya kalau dalam mazhab kita, membatalkan wudhu ketika menyentuh istri. Jadi bagusnya Apanya? sudah mau memang. Iya. Bahkan sebelum berhubungan juga kan disunahkan diantaranya wudhu. Allah alam. Kan kalau dipikir, kita kan mau berhubungan sama istri, kan wudhu. Kemudian nyentuh aja sudah batal. Nah, itu memang logikanya bagaimana Allah alam. Kita disunahkan untuk wudhu, tapi ketika sentuh kok batal. Bagaimana sih? Allah alam. Ada pertanyaan lain mungkin Pak? Jadi begini Ustaz, kebetulan saya di sini ditugaskan itu ambil celengan, ya. Ini celengan saya taruh di sini, di sab 1 ada, di sab kedua ada ada satu. Ini ada katanya dalil yang tidak boleh, tidak boleh apa? Tidak boleh ditaruh di situ, dosa kita. Ini dalilnya semua tahu, karena saya baca surat tidak ada saya dapat. Jadi mungkin di mana di hadis mana itu supaya bisa seperti ini yang saya taruh di sini Ustaz. Ya. Dan di sana di ujung sini 1. Kemudian saya taruh di situ 1 di sabda kedua niat dan tujuan saya untuk memperlancar. Karena kalau kapan kita ini tidak jamaah sudah berdiri semua, sudah berdiri banyak yang berdiri. Jadi itu tujuan dengan niat kita supaya 2 ini celengan jalan. Karena di mana-mana saya dia ini masjid semua ada celengan. Iya. Bahkan ada yang jalan pakai orang yang jalan. Ini saya mau tanya Ustaz, mungkin ini dalam mungkin ada hadis, ya tolong dianukan Ustaz. Kalau saya cari ini buku tidak ada saya dapat. Ketika Jumat. Ketika Jumat atau ketika apa ini Pak? Ini setiap Pak. Harian, subuh. 5 waktu. Subuh saya panggil subuh. Subuh maghrib saya ambil subuh. Soft. Celengannya ditaruh mana sampai memutus soft? Ini kata buku. Kalau di pojok kan satu di ujung, Pak. Satu di ujung.
Jadi wallahu alam ya. Wallahu alam. Contoh saya celengan kalau sudah di pojok, berarti sudah tidak bisa ditempati orang di situ. Kira-kira begitu. Kan begitu ceritanya. Kemudian bahkan dalam mazhab Syafi'i, jangankan kok satu soft. Orang apa itu namanya imamnya di sini, kita 100 meter di sana, itu masih sah kita punya sholat. Dengan syarat ini sambung, tidak ada penghalang. 100 meter kalau saya walau alam. Hanya saja memang tidak dapat faidahnya sholat berjamaah. Paling tidak mengurangi lah. Kan begitu. Tapi kalau celengan, memang kalau hati-hatinya bagus ya. Ketika sholat, disingkirkan biar di situ. Tapi kalau sudah ada di situ ya, saya rasa mungkin meja apa semua segala macam. Nggak masalah. Bahkan, itu seperti tadi, kalau cuma putus satu orang, itu masih sah sholat jamaah itu. Masih mengesahkan. Memang fadilah softnya tidak dapat. Atau paling tidak mengurangi. Tapi kalau di pojok, saya rasa semua enggak. Allah alam ya. Kalau di pojok itu, kan di pojok sana. Iya. Tapi di sini soft. Boleh satu. Ya. Boleh di sana. Jadi anggap saja, ini apa itu namanya soft awal. Di sini ada tiang, di pojok sana ada tiang. Anggap saja begitu. Berarti kan kurang satu soft karena adanya sesuatu yang meskipun nanti sebaiknya mungkin kita singkirkan. Allah alam. Kira-kira begitu. Jadi Terus itu. Oke. diteruskan. Perlu, Pak. Perlu saya tahu. Ya. Kalau pada saat Jumat, memang sebagian ulama itu sebagian kecil tapi memang enggak kurang pas, bukan melarang, bukan mengharamkan. Kurang pas ketika khutbah diputar. Nah, Karena kita menghalangi. konsentrasi untuk mendengar khutbah. Ya hanya saja sebagian mengatakan sholat sunnah loh. Kita datang, ya kan, sholat sunnah dulu orang khutbah itu sebagian membolehkan. Jadi longgar-longgar saja sebenarnya. Kalau saya punya guru tuh namanya Yai Nur Thohir, dapat nggak Yai Nur Thohir? Abahnya Gus Inam itu. Oh itu keras sekali itu. Yai Nur Thohir almarhum itu beliau keras. Tengah-tengah khutbah itu jalan, tapi di masjidnya hentikan itu. Tengah-tengah khutbah. Kalau tidak saya tidak semuanya tawajuh dengar khutbah. Ada yang begitu. Tapi itu tidak membatalkan sholat Jumat. Jadi tidak masalah. Cuman bagusnya memang ya taruh aja di depan-depan pintu itu kota amal kan situ-situ. Biar orang mau langsung adu sendiri. Wallahu alam. Apa itu namanya membasuh kepala itu memang cukup satu kali. Yang lain 3 kali, disunahkan 3 kali. Kalau kepala itu cuma 1 kali. Iya. Ini sunahnya begini Pak. Adapun yang wajib sebagian kepala dalam mazhab Syafi'i. Jadi ini ketika kita mungkin sudah komat buru-buru apa semua segala macam, itu diginikan saja, sudah cukup selesai. Sebagian saja. Sunnahnya seluruh kepala. Meskipun dalam mazhab lain mungkin ada yang mewajibkan, tapi dalam mazhab kita itu cukup mengusap sebagian kepala, tidak membasuh. Itu tidak apa-apa. Bukan tidak apa-apa, sah. Sah hanya saja tidak sempurna. Sah, tidak sempurna. Dalam artian tidak seperti wudunya Rasulullah sehingga tidak sempurna. Kalau mengusapnya itu ya gini, yang tadi itu langsung masukkan ke telinga, selesai 1 sah. Ada 2 hal. Ya. Kalau kita usap kepala begini, ada 2 bisa terjadi sama kita. Ya. Kita kan ada batuk kepala ya. Ya. Kalau sedikit saja airnya pasti tidak kena batuk kepala kita, tidak terasa begitu, tidak terasa dingin. Ya. Itu tidak apa-apa ya. Yang penting basah saja rambutnya. Ya. Bagi sebagian kepala yang penting basah rambut ini. Kalau tidak terserap ke kulit kepala itu Tidak masalah. Rambut termasuk bagian dari kepala. Kalau bicara mengenai sahnya. Tapi kalau kesempurnaan itu tidak sempurna. bagus kalau kena. Iya. Dan Oh yakin bahwa ini sudah kena. ya. Makanya begini kan tadi. Sebenarnya kami itu sepuluh syarat dan dikembalikan. Dan di sini pusat syarat ini. Di belakang. Makanya bertinju itu kalau dipukul dari sini, ini dia tangannya. Langsung
Ya, kemudian di hadis berikutnya itu, idza staiqadha ahadukum min manami falyastantir salasan fa inna syaitana yabitu ala khaysumi. Jadi disunnahkan ketika orang bangun tidur itu istinsyak dan istinsar itu tadi. Langsung. Karena kenapa? Karena sungguhnya setan nginap di dalam itu ketika kita tidur. Makanya kalau dalam hadis lain dikatakan orang di dalam tidur itu sama setan diikat 3 kali. 3 ikatan. Wallahu alam di sebelah mana, kepala, tangan, kaki. Ketika orang bangun tidur, lepas ikatan pertama terlepas kapan? Ketika orang berzikir kepada Allah. Jadi bangun langsung ingat Allah. Makanya kita di akhir doa, alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa hilang ikatan pertama. Ikatan kedua, bagaimana? Ambil air wudu. Ikatan ketiga, sholat 2 rakaat. Entah kata tahajud atau tahiyatul wudu atau apa. Kenapa kok orang bangun subuh-subuh, kemudian selepas subuh masih malas dalam beraktivitas atau balas beribadah dan lain sebagainya? Karena masih ada ikatan yang belum lepas. Ya. Jadi kalau cuma doa saja, itu masih ada 2 ikatan. Jadi sunnahnya bangun, doa, ingat Allah, ambil air wudhu, langsung sholat 2 rakaat. Maka itu nanti aktivitas insya Allah lancar. Wallahu a'lam. Dan dalam hadis yang lain, idza istayqadha ahadukum min naumihi fala yaqsi yadahu fil ina hatta yaqsilaha 3. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Di antara sunnahnya orang bangun tidur, sebelum wudu sebelum apa, cuci tangan dulu, Pak. 3 kali. Karena kata Rasulullah, karena sungguhnya dia tidak tahu kemana tangannya tadi malam itu. Garuk kemana, garuk ke sini, garuk ke situ, pegang sini, tidak tahu. Makanya disunahkan 3 kali. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Jadi, ini saya mau tanyakan nih mengenai membasuh kaki. Ada kejadian yang saya lihat, orang berwudu cuma menyiram-nyiram kakinya begini. Ya, jadi air dari pancuran diputar-putar aja begini. Tidak dipegang begitu. Mana yang lebih afdal? Dipegang ataupun cukup menyiram kaki saja? Kalau Gitu. masalah afdal itu memang dipegang. Dan di sela-sela itu jari. Jari kaki itu di sela-sela. Jadi diusap begini sambil disiram itu, basah ini semua. Kaki. Ya, kemudian ini di sela-sela. Kiri juga begitu. Tapi kalau mengenai sahnya itu sudah sah. Selama Sudah sah juga. Ya ini sudah basah semua sampai sini sudah sah. Hanya saja sunnahnya itu di sela-sela jari itu. Lebih sempurna lagi. Iya. Lebih sempurna dan disunnahkan menyela-nyelai jari. Iya. Jari-jari. Wallahu a'lam. Termasuk kalau yang jenggotnya tebal, disunnahkan itu di sela-sela jenggotnya. Kalau jenggot-jenggot begini enggak. Jenggot yang seperti orang Arab itu, jadi sela-sela dia. Begini-gini kan. Ada juga sebagian yang mengatakan sampai ke situ enggak masalah, malah bagus. Supaya cahayanya tambah terang di hari kiamat. Ada yang begitu. Riwayat insya Allah hadis, tapi nanti insya Allah. Iya. Jadi kalau tangan sampai sini enggak apa-apa. Iya. Kalau lagi banjir toh, ada banjir. Iya. Mandi aja Pak. Bercahaya semua. Iya. Ustaz, berwudu dengan cara praktis. Biasa waktu anak-anak kami dapat infonya bahwa kalau kita basuh seluruh badan kita atau kita nyebur ke kolam, itu sudah terhitung wudu. Nah, Iya. itu kan tidak runut dia, tidak teratur dia. Ustaz. Apa cukup dengan niat saja bahwa saya mau berwudu lalu kita mengambil air yang cukup dan membilas, yakin bahwa badan kita ini anggota wudu sudah terbilas, maka wudu, itu sudah bisa dianggap wudu, Ustaz. Kalau masuk ke dalam air, itu sudah urut dengan sendirinya. Ya, jadi
niat wudhu lillahi ta'ala mandi sungai, naik sudah sah itu wudhu. Sudah sah. Tapi kalau di darat disiram-siram, itu harus urut itu. Tangan, ini. Saya walau alam apakah ada yang membolehkan sudah disiram semuanya sudah langsung termasuk wudhu atau enggak, saya belum tahu. Coba nanti saya cari-cari. Tapi kalau nyebur ke dalam, entah di air laut atau di air sungai, atau kolam yang besar, kolam renang, nawaitul wudu, lirafil hadasil aswad lillahi ta'ala, belum naik selesai. Sah wudunya. Karena ketika orang di dalam tertib sendiri, ya kan? Langsung basah semua kan? Urut sendiri. Tidak ada hadisnya itu. Tidak ada. Cuman yang wajibnya kan harus urut. Nah, kalau kita masuk ke dalam, kan urut dengan sendirinya. Sekali lagi itu kalau kita berbicara mengenai sahnya wudhu, adapun kesempurnaannya atau kesunahannya tidak dapat. Kalau kita bicara fikih ini, kita bicara hukum minimal. Hukum minimal. Hukum yang tidak memberatkan kalau bicara fikih. Kecuali kalau kita bicara faidah atau bicara tasawuf, wah, itu semua bermasalah itu, wudhu-wudhu seperti itu. Wudhu cepat-cepat, nah, termasuk disunahkan sebelum wudhu, Pak, jangan lupa bismillah. Para ulama katakan orang kalau wudhu tidak baca bismillah, yang dibersihkan cuma zahirnya. Tapi kalau dia baca bismillah, zahir batin dibersihkan oleh Allah. Sebenarnya mengatakan begitu. Dan kalau tidak salah di sini juga dibahas, mulailah dengan baca bismillah. Bahkan sebagian mazhab mengatakan wajib tuh baca bismillah. Karena ada perintah yang mengatakan begitu. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan perintah itu tidak sebatas sampai wajib, tapi perintah sunnah. Wallahu a'lam. Dalam keadaan darurat ini. Ya. Seperti itu saya lihat di perang itu, tentara itu di tengah-tengah hutan. Kan dia pakai sepatu itu. Nah mungkin dia bekas keluar sepatunya. Iya, karena dalam keadaan darurat. Mungkin ada musuh atau apa, dia takut, dia basahi saja gitu. Itu apa sah itu? Ya. Ada istilah dalam masul hufain, membasuh, mengusap sepatu ketika wudhu. Nanti ada syarat-syaratnya, tapi nanti setelah ini dibahas juga di dalam. Yang jelas intinya kalau sepatunya sepatu laras, yang itu memang betul-betul tidak tembus air, itu cukup diginikan tuh. Sapu saja. Nah, atasnya itu, kiri kanan tuh, pakai air. Tapi ada syarat-syaratnya itu. Enggak hanya sekedar begitu, enggak. Pertama dia musafir, tuh. Kemudian darurat, makanya saya belum tahu nih. Tentara itu musafir kira insya Allah. Kalau perangnya jauh berarti ya termasuk musafir tuh. Tapi kalau dekat, wallahu alam, saya belum tahu. Nanti coba PR untuk saya. Jadi bagus juga ini. Jadi menambah jam belajar saya jadinya. Itu tadi ya. Kemudian apa tadi itu? Siram langsung ya, apakah sudah sah wudu? Wallahu alam. Ada pertanyaan lain? Cukup ya?